Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah Tani dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki berlimpah. Adapun yang saat ini sedang sakit, kami doakan semoga lekas diberi kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sobat, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak sobat sekalian untuk melihat tanaman CMK tangguh kami yang kami budidayakan di luar screenhouse ya. Ini di luar screenhouse, jadi bisa kita lihat tanamannya seperti ini ya. Untuk buahnya lumayan banyak ya, lumayan banyak. Ini buah pertama, tepat 1 bulan yang lalu ya sobat ya. Ini tanaman kami ini semuanya kena keriting ya, kena hama keriting. Dan ini ada contoh tanamannya yang baru mulai pulih ya, seperti ini. 1 bulan yang lalu ya, semuanya menggulung daunnya sobat ya. Itu diindikasikan terkena trips dan juga tungau sobat. Jadi jangan buru-buru dicabut ya jika tanaman kita keriting ya. Jadi usia tanaman ini adalah 120 hari setelah semai sobat. Jadi tanaman cabenya berjumlah 500 tanaman. Ini kita berikan di luar screenhouse. Dan untuk di lahan ini berusia 95 hari setelah tanam lahan sobat ya. Setelah tanam di lahan itu berusia 95 hari, tepat hari ini sobat. Kalau kita lihat ya, alhamdulillah sekali untuk buahnya lumayan lebat ya untuk CMK tangguh ini sobat. Ini adalah sisa-sisa dari keriting ya, yang tempo hari keriting ini sudah mulai pulih ya. Jadi untuk CMK tangguh ini memang tahan terhadap virus kuning sobat, namun tidak tahan untuk hama keriting ya untuk di awal ya, karena memang untuk adaptasi di lahan atau dataran rendah yang memang endemik hama trips ataupun kutu kebul, CMK tangguh ini kurang tahan ya untuk di awal-awal. Namun kami di sini akan membagikan bagaimana cara kami dalam mengatasi hama keriting itu sobat. Ya sobat, jadi untuk pengobatan dari serangan hama trips ataupun tungau yang kami alami di CMK tangguh ini, sini kami menggunakan insektisida cuma 2 jenis sobat ya. Kita menggunakan Matador dan juga Centamek sobat. Centamek ini berbahan aktif abamectin ya, itu 36 EC. Bisa juga memakai merek bebas sobat ya, yang penting bahan aktifnya abamectin. Ini menurut kami cukup ampuh dalam menangani hama kutu-kutuan ya sobat ya. Dan juga di sini kami menggunakan Matador ya, dari PT Syngenta. Ini bahan aktifnya adalah Lambda Cyhalothrin ya. Ini adalah bahan aktif yang sama yang terdapat pada insektisida bermerek Alika sobat. Jadi ini juga cukup ampuh untuk mengendalikan kutu-kutuan. Jadi untuk mengatasi keriting daun pada tanaman cabai yang kami budidayakan ini, kami hanya menggunakan 2 insektisida ini sobat. Dan dosisnya pun cukup rendah juga sobat ya. Kami menggunakan untuk 15 liter air, kami hanya menggunakan sebanyak 10 ml untuk matadornya, dan juga abamectinnya Centamek ini kami menggunakan 10 ml juga sobat untuk 15 liter air, dengan interval penyemprotan 7 hari sekali sobat ya. Nanti kalau sudah daunnya sudah mulai pulih, baru kita lakukan pemupukan sobat. Pemupukannya bisa menggunakan pupuk NPK triple 16 ataupun pupuk NPK triple 15. Seperti ini ya, tunas-tunas baru yang sudah mulai bermunculan ya. Ini alhamdulillah sekali bisa kita lihat
sudah mulai pulih semua sobatnya. Dan yang jadi kendala sekarang adalah serangan lalat buah sobat, karena memang di sini kan kami tidak menggunakan screen house ya ataupun greenhouse, sehingga lalat buahnya juga banyak yang menyerang tanaman cabai kita sobat, terutama buahnya sobatnya. Untuk pengendalian hama pada lalat buah, di sini kami menggunakan insektisida berbahan aktif emamectin benzoat sobatnya. Ini baru kita lakukan penyemprotan 3 hari yang lalu. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada ulatnya di dalam itu atau larva lalat buah, maka dia akan langsung seperti ini sobat. Dan otomatis larva lalat buahnya mati di dalam buah ini sobatnya. Jadi dia bisa menyerang dan membunuh larva lalat buah yang ada di buah cabenya sobat, seperti ini. Ini buahnya sudah mulai banyak yang merah ya. Nah, ini contohnya sobat ya. Akan kita ambil contoh dari hasil dari penggunaan emamectin benzoat. Nah, jadi kalau tidak kita semprot emamectin benzoat, maka dia tetap hijau sobat ya. Namun setelah kita lakukan penyemprotan, dia akan langsung mengering seperti ini sobat ya. Akan langsung mengering seperti ini. Nih kita ambil contohnya ya. Ini ada bekas suntikan dari lalat buah ya. Ini bisa kita lihat, dia mulai menyuntikkan telurnya itu di fase buahnya masih hijau ya. Ini sudah mati sobat ya. Kita bisa lihat alurnya di sini, dia kering ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ulatnya pun otomatis mati sobat. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengendalikan lalat buah, kita hanya cukup mengendalikan telur atau larva lalat buah yang sudah bersarang di buah cabenya sobat. Karena memang lalat buah itu sekali bertelur dia tidak akan hidup lama sobatnya. Dia akan menaruh telur-telurnya di buah-buah cabai kita seperti ini. Maka yang akan kita kendalikan atau kita basmi harusnya adalah telurnya atau larvanya yang akan menjadi lalat sobat ya. Jadi seperti ini ya. Ini kita menggunakan insektisida berbahan aktif emamectin benzoat sobat. Dan insya Allah nanti kedepannya mudah-mudahan bisa bebas dari serangan lalat buah. Dan juga kedepannya ini akan kita buat screen house juga ya. Akan kita tutup menggunakan insect net ya, sehingga bisa lebih aman dari serangan hama apapun sobat. Ini contoh buah dari CMK Tangguh ya. Kalau buahnya memang cukup lebat sobat, alhamdulillah sekali. Ya sobat, mungkin segitu dulu yang dapat kami tampilkan kali ini. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi untuk sobat sekalian dalam memulihkan tanaman cabai, khususnya CMK Tangguh yang pada fase vegetatif itu terserang hama keriting ya. Jadi jangan panik. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah CMK Tangguh adalah tanaman cabai yang cukup tahan terhadap serangan virus ya, atau gejala virus, namun kurang tahan di hama keriting sobat ya, atau kutu-kutuan. Namun jangan panik karena memang bisa kita kendalikan dengan mudah sobat ya, dan juga dengan insektisida yang murah, yang tidak mahal ya. Jadi untuk menekan biaya produksi sobat. Kesimpulan kedua adalah lakukan penyemprotan di saat kita mengetahui serangan hama apa yang menyerang pada tanaman kita sobat. Jadi jangan asal kita menggunakan insektisida yang tidak tepat sasaran sobat ya. Jadi gunakanlah insektisida secara bijak. Dan yang ketiga adalah kesimpulannya, tanaman kita adalah makhluk hidup yang juga mempunyai zat antibodi ataupun sistem imun yang dapat mengobati atau merecovery serangan hama ya, atau dampak dari serangan hama pada tanaman itu sendiri sobat. Jadi yakinlah bahwa tanaman kita dapat melewati masa-masa kritis selagi itu tidak begitu parah ya, seperti virus kuning sobat ya. Jadi kalau seandainya cuman serangan hama keriting ataupun tungau, itu insya Allah tanaman kita bisa lebih bisa lebih tahan
mampu melewati masa kritisnya sobat. Dan terima kasih untuk sobat sekalian yang sudah subscribe channel ini. Semoga menjadi ladang pahala untuk sobat sekalian karena ikut mengembangkan channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.